Oke, Bernoulli ini kita akan mulai dari seperti ini ya. Kemarin Bernoulli rumusnya seperti ini. Dan untuk fluid statis seperti ini. Volume sini sama dengan volume sini dalam waktu yang sama. Ini berbanding terbalik. Kalau kita ingin tahu apa ya kira-kira hubungan tekanan dengan kecepatan ya. Nah ini di sini. Kita masukkan rumusnya. Ini ketinggiannya sama, misalnya ini lantai ya. Nah ini kan tingginya sama, H2, H1 kan sama berarti. Jadi ini saya coba. Saya pindahkan P2 pindah sini. Ini P2 nih. Nah, akan jadi seperti ini. Artinya hubungannya jelas tuh. Kalau ini positif kan hasilnya sini positif juga. Artinya kalau segi P-nya besar tadi, P1 lebih besar dari P2, harus P2 lebih besar dari V1 baru positif kan. Berarti hubungannya betul. Saat penampangnya besar, tekanannya yang sini akan lebih besar daripada yang kecil. Oke, apa nih Pak faedahnya? Kita nggak boleh ngomong tentang teori, tidak. Oke, misalnya di sini ada sebuah pipa, terus ini saya kasih sebuah cairan, oke. Terus saya itu ada sebuah pipa, terus ini saya pompa dengan pompa tekan gitu. Pompa angin gitu, ngerti nggak? Nanti, oke, saya tekan ke sini gitu, tekan bisa angin. Tentu tidak ada angin lewat kan? Ya kan? Nah, saat kecepatan angin yang lewat begini cepat, apa yang terjadi? Berarti tekanan sini rendah. Betul tak? Betul kan? Tekanan yang di sini akan rendah, betul nggak? Betul. Nah kalau dia rendah, berarti air ini akan tertekan ke atas, jadi airnya akan naik dan akan kesemprot gini. Ya contoh misalnya kalau ini tidak ada lubang ya, kalau enggak ada lubang nih nggak bisa ya, atau ini harus di seal gitu. Kalau ini nggak ada lubang ya, kalau kamu tiup ini cepatnya airnya naik. Karena kecepatan tinggi, tekanan dalamnya rendah. Jadi dia harus, katanya sebelumnya tekanannya 1 kan, ya enggak? Sudah? Oke, sama dengan di sayap. Kalau ada sebuah sayap pesawat, saya bikin seperti ini. Sama seperti itu, gitu. Saya bikin seperti ini. Oke? Ini tidak akan kemana-mana. Berarti kalau saya tiup angin ke sini, ya anginnya akan seperti ini. Tapi kalau saya bikin yang atasnya beda menjadi begini, nah kecepatan angin sama. Kecepatan angin itu dicepat, misalnya berarti jarak ya ini ya, berarti kan. Kalau saya ngomong yang di atas V berarti sama dengan S per T gitu ya. Terus yang di bawah juga V-nya adalah S per T. Karena jarak sini ke sini itu misalnya hanya 1 meter, waktu 1 detik berarti 1 per 1. Berarti 1 meter kecepatannya adalah gini. Tapi karena angin lewat di sini dia udah begini, nah S ini yang atas lebih tinggi ya, bisa jadi 2 meter gitu. Ngerti ya? Per 1. Berarti sini atasnya 2 meter per detik. Ngerti ya? Tadi kita ngomong Pak, kalau cepat berarti tekanan rendah. Nah, berarti di sini tekanannya rendah. Di sini berarti tekanannya lebih tinggi, benar nggak?
Makanya bendanya kan ada. Oke, oke ya. Jadi konsepnya itu harus ngerti-ngerti juga. Nah, sampai sini, nah baru kita ngomongnya seperti ini. Nah, bagaimana saya mengukur kecepatan V1 atau V2? Terserah. Saya bisa tahu kecepatan ini, saya bisa tahu kecepatan ini. Terserah, bebas. Saya cukup tahu penampang ini saya bisa tahu. Oke, ini kita ngomong pipa Venturi. Venturi meter kita ngomong. Venturi meter. Nah, bagaimana mencari V1 atau V2? Kalau kamu lihat di sini, menggunakan rumusnya yang V1 tambah rho Hg tambah setengah rho V1 tekanan gitu, ya kan? Berarti kan ini hanya ada sama ya, berarti ini saya coret, ya kan? Karena ketinggian hanya ini sama, oke? Karena pipanya nggak ada tuh ya, cuma satu gitu, berarti tinggal cuma ini aja. Nah, saya bikinkan seperti ini. Sorry. Jadi saya keluarkan. Nah. Artinya perbedaan P1 dengan P2 itu adalah nilainya seperti ini kecepatannya. Dan dalam fluida dinamis, fluida statis kita tahu V1 V2 sama saja dengan A2 A1, benar nggak? Plus penapang. Jadi nanti saya bisa tukar gitu, saya tukar. Jadi nanti saya bisa V-nya 2 ini, terserah kamu mau cari V1 atau V2. Kalau mau cari V1 atau V2 nya kamu ganti. Jadi nanti V2 itu adalah V1 A1 per A2. Nanti kamu tukar dari V1. Ya, jadi kamu tukar ke sini nanti. Uniknya apa? Nah, bagaimana saya membedakan ini? Nah, kan ada keluar persamaan ini kan? Di SMP kita ada belajar yang begini punya. Perbedaan tekanan kan bisa saja. Kalau kemarin kita ngomong, misalnya airnya ada tinggi gini ya, terus kita begini gitu. Kita mencari rho-nya kan, ya kan gitu kan di SMP. Ini katakanlah minyak, ini air. Kita bikin, kita mau tahu minyaknya rho-nya berapa, betul nggak? Nah gitu. Ini titik A, ini titik B. Kalau sama rata berarti tekanannya sama, betul ya? Ini katakanlah ini 2 cm, ini 4 cm. Berarti tekanan di A sama dengan tekanan di B. Mengapa bisa sama? Gong.
bisa tekanan A di B sama? Karena titik itu juga. Hah? Karena titiknya seimbang di situ. Oke, mengapa titik seimbang itu berarti tekanan sama? Karena kalau beda pasti nggak seimbang. Kalau beda pasti nggak seimbang. Oke. Terus saya tanya, berani ngerti nggak? Karena SMP dia tak belajar kan? Biasanya yang ada belajar SMP ini. Terus Keji kok ngerti nggak ngomong gitu? Tak ngerti, ya? Jasad ngerti tak? Coba kamu jelasin. Jelasin mengapa yang sejajar itu berarti sama tekanannya. Kayak kita sering ngomong begini ya, kalau dulu ada air dimanapun bentuknya air itu, sambung lagi ya airnya itu, mungkin bentuknya gini gitu, ya. Satu lagi begini gitu. Kalau saya isi airnya di mana-mana pasti sama rata kan, ya kan? Ya kan? Airnya sama tinggi kan? Nggak mungkin tidak sama, ya kan? Benar. Nanti karena ada tekanan yang sama. Karena ada tekanan yang atas ini sama. Kayak mengapa sama itu bisa kalau samanta beri sama Pak tekanannya. Saya pakai apa? Kasur. Kalau kamu kasih batu di sini, tekanannya misalnya, nah kan tentu kasur ini langsung gini kan, turun kan. Kalau kasur 50 kilo gitu, batu 50 kilo. Coba kalau misalnya kamu kasih batu yang 20 kilo, paling cuma gini aja turunnya kan. Nggak sama kan tingginya. Kalau saya kasih batu 50 kilo, nanti pasti, atau bukan batu, sebuah benda yang 50 kilo, walaupun bendanya nggak sama besar, nah tentu kasurmu sama tinggi kan duduknya, betul kan? Ngerti? Maka ini harusnya logikanya harus berpikir. Fisika tuh biasa kok. Bagian tekanan batu ini ke sini sama, betul nggak? Makanya ketinggiannya sama. Makanya kita ngomong, mengapa kalau ini sama berarti tekanannya sama? Nah ini dari sini. Nah berarti kalau saya bikin sebuah garis ini saya bikin agak sama dengan ini, berarti A dan B sama dong, karena saya tarik garis yang sama tinggi, betul nggak? Nah, sedangkan untuk mencari tekanan fluidostatis adalah rho Hg jadi B. Ini dicoret jadi rho Ha sama dengan rho yang di B ya. H di B. Kan segitu. Betul? Kalau saya menggunakan ini untuk mencari rho ya. Oke? Oke. Bagaimana kalau saya gambar seperti ini? Nah. Gitu ya, saya gambar seperti itu. Atau saya bikin seperti ini. Ini minyak. Berapa perbedaan tekanan sini dengan tekanan sini? Perbedaannya. Tentu kalau mau ngomong perbedaan saya bikin sini dong, ya kan? Ya kan? Benar? Perbedaan. Kalau saya sini anggap ini 2, sini 1, tentu perbedaan tekanan 2 dari tekanan 1 tentu saya apa? Rho H yang di 2 gitu, kali G, betul kan? Gitu kan? Betul ya? Ngerti nggak? Ya ketiga ini lah dengan 2. Betul ya? Betul? Tak ngerti ya? Perbedaan tekanan. Ya saya hitung itu perbedaan tekanan kan. Tekanan di 1 pasti permukaan berarti 0, atau hanya tekanan udara saja. Atau kalau semua tulis kalau mau lebih jelas ya, tekanan yang namanya tekanan P
1 itu adalah 0 ditambah P0. Sedangkan P2 itu adalah tekanan hidrostatis plus tekanan udara. Kan gitu. Jelas ya? Nah, kalau saya anggap ini matematikanya, P1 itu akan sama dengan P2. P1 adalah P0, ini tambah 0, karena nggak ada tekanan hidrostatis ya. P hidrostatis tambah P0, ya kan P0-nya dibuang kan? Ya. Betul kan? Ya. Ya. Jadi kalau saya ngomong ubah ini adalah P2 dikurang P1, berarti sama saja dengan ini dikurang ini, sama aja dengan P hidrostatis dikurang 0, gitu kan? Tidak, begitu kan matematikanya? Tolong ya gunakan matematika. Sekarang UTBK enggak lagi pakai yang gini-gini logika. Ini hanya untuk kalian berpikir. Sudah? Oke. Jadi kalau saya mau tahu berapa perbedaan tekanan yang di sini, nah ternyata saya bisa tahu dari sini. Itu. Kalau saya anggap ini adalah H, berarti P1 kurang P2 itu adalah rho Hg, betul kan? Oke ya? Berarti makanya ini diganti menjadi rho Hg sama dengan setengah rho V2 V1. Kalau ini semuanya air atau ini ya sama, berarti rho-nya boleh saya hilangkan, betul kan? Jadi H kali G sama dengan setengah V2 2 V1. Nah, saya ganti ini ke sini menjadi setengah A1 V1 per A ini kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini adalah Hg. Oke, selanjutnya kalian tinggal beresin lah, ya kan? Kalau saya ini kan berarti 2Hg sama dengan apa itu? Kalau saya tulis berarti A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1 V1 kuadrat. Atau saya tulis A1 per A2 kuadrat kurang 1 V1 2Hg. Sehingga ini saya bisa tulis V1 kuadratnya itu berapa kecepatan? Berapa kecepatan air di V1? Ini V ya, adalah akar dari 2Hg per A1 per A2 kuadrat kurang 1. Terpisah kok ini. Jadi ngerti dulu, jangan dicatat dulu, ngerti. Jadi kalau kalian nggak ada yang SMP ya sedikit kesulitan. Ya. Jadi untuk ya, ininya ya, termasuk menggantikan ini. Jadi muncullah ini.
Oke, sudah? Kekurangan dari venturimeter yang dibuat dengan cara ini sedikit bahaya, karena pipanya itu kalau misalnya cepat atau apa tekanannya itu tinggi gitu ya, nanti airnya bisa keluar dari pipa atas, jadi jadinya nggak efisien. Oke, jadi kita nggak tahu ini bagaimana cara apa namanya ya, karena kalau kalian tahu konsep seperti ini, kalian ya kalau zaman sekarang mungkin dia boleh pasang agak tinggi ya, karena lebih gampang buat yang ini daripada yang lain ya. Ini jauh lebih gampang pembuatannya. Terus kalau ingin tahu ini berapa kecepatan ya, kalian tinggal pasang sensor ya. Kalau airnya setinggi gini, masukkan dalam program komputer, dibandingkan. Kalau setinggi ini, berarti kira-kira sekian kecepatannya. Ya misalnya, apa hubungannya Pak? Sebetulnya banyak, cuma kita nih orang Indonesia tidak begitu, bukan orang Indonesia, pemerintah Indonesia tidak menghargai teknologi. Banyak anak-anak bangsa yang di Amerika, Jerman itu bekerja dalam satu tunnel yang kita ngomong tunnel bekas pesawat terbang. Ini semua pakai seperti itu juga. Jadi nanti di digitalisasi gitu ya, tinggal diatur berapa. Kan digitalisasi kan artinya dari manual didigitalkan, pengaturnya didigitalkan gitu. Nah, karena ini ada yang tidak sempurna, ya, tergantung penggunaannya. Nah, muncul venturimeter yang beda, yang konsepnya seperti ini. Kalau ini yang tadi ini ya, venturimeter yang, nah tadi ini betul ya, 2GH, coba deh, 2GH ya, betul? Jadi kalau udah ngerti itu udah lewat lah gitu ya. Jadi bukan hafal ya, bukan hafal. Nah inilah yang sering dilakukan oleh dosen-dosen kalau di kuliah, membuat makalah ini kamu dianggap kamu sudah bisa. Ya kan? Nggak mungkin kan anak misalnya SMA, Brian ditanya, coba ke depan buat persamaan garis, mana ada? Yang ada SMA adalah sudah diterapkan dalam menentukan contoh berapa maksimal baju A, B yang diproduksi berapa supaya tentukan maksimum. Mana lagi? Aku bikin persamaan garis, mana ada lagi? Sama kalian kuliah kalau udah begini, lu sudah tahu. Nah, bagaimana orang tidak tahu? Nah, itu yang mereka kuliahnya berat. Buka buku, coba paham lagi. Terus cari orang yang ngeles, kebetulan yang pembimbingnya juga ya udah tambah pusing. Saya yakin nggak ada yang bisa menjelaskan sejelasnya. Maksudnya yang misalnya anak semester 6 ya, dijelaskan ke anak yang semester 1 ya, saat kuliah gitu ya. Mereka pasti menggunakan cara fisika mereka menjelaskan. Jadi jadinya apa? Kalian tambah pusing. Saya nggak tahu, saya hanya bisa minta kalian bantu doa. Kalau bisa di bawah 1 tahun. Tadi saya tanya ke Charles, saya berharap betul kalian bisa doa gitu. Kalau di bawah 1 tahun saya sudah sangat merasa bersyukur sekali gitu. Saya pernah ngomong, saya akan bertanya ke orang tua. Ya, terima kasih ke mamanya Florin. Ya, jadi Mama Florin Anda bantu Pak Rian untuk meringankan dan yang baru ya, karena Pak Rian khawatir ini apa yang terjadi di sana saya nggak tahu. Gitu loh. Apakah bisa untuk menghandle biaya pindah segala macam karena udah mengalami perubahan ya. Saya dengar di Karimun kalau mau pindah itu biaya mahal, butuh sekitar 60 juta. Jadi saya akan coba bertanya ke orang tua kalian. Saya tetap ngomong kalau tidak dibantu pun tidak apa-apa. Kalau masih uang ada lebih bisa bantu saya, mungkin saya masih bisa cicil setelah saya keluar. Ya, tidak semua lah saya tanya ya. Saya coba lihat-lihat nih bisa tidak. Ya terima kasih ke
Kira-kira seperti itu. Saya merasa kayak agak ngeri lah, jujur saya ngomong ngeri. Kalau kalian nggak tahu gimana. Apalagi penjara itu sekarang sudah beda. Makin banyak orang. Jadi satu kamar yang 3x4 itu 38 orang tidur. Gimana cara tidur? Kamu mikir? 3x4 apa? Jadi saya pikir kalau seorang memang nggak bisa untuk bertahan, harus segera pindah ke Tanjung Pinang. Mungkin itulah kira-kira seperti itu. Maaf Florid, saya langsung ini karena saya harus terima kasih kayak Mama Agung kemarin ya. Kalau enggak saya nggak mungkin bisa bebas 1 tahun dan lainnya ya, Mama ini. Tapi ya harus berjuang. Oke, kita coba lihat di sini. Saya hanya mau minta kalian coba kalian mikir yang ini gitu. Sebetulnya saya lihat di sini aja lah ya, karena gambarnya nggak tahu. Kelas 2. Bentar ya, saya coba cek yang kelas 2. Apakah kalian bisa mencoba membuat rumusnya sendiri kalau bentuknya seperti ini? Jadi saya minta kalian kayak berpikir logika. Setelah satu ini saya jelaskan gitu loh. Fluida mana? Fluida harusnya di sini. Nah, yang kayak gini. Nah, ini bentuk kedua. Nah, kalau ini kan pembuatannya agak lebih bagus ya dibandingkan ini, karena dia tidak akan ada yang namanya muncul keluar ke atas gitu loh. Jadi kita disuruh mengenal beberapa ya katakanlah mesin gitu, bukan mesin ya, alat sederhana. Selanjutnya kan nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Yang pasti kita udah tahu rumus yang satu yang udah pasti itu adalah kayak gini ya, masih tetap sama karena ini tingginya sama. Tentu P1 kurang P2 itu sama dengan setengah rho yang air ini ya, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, itu pasti. Tinggal ini yang kamu harus ganti berdasarkan ini. Ngerti kan? Coba kalian susun sendiri, lihat betul bisa nggak gitu. Ini ada, ini diisi dengan logam ini. Contoh misalnya dengan air raksa ya, air raksa. Kalau yang ini air ya, ini airnya masuk gitu. Ya mau nggak mau saya harus minta kalian menggunakan akalnya, logikanya untuk berpikir.